kabar Wong Kita Galo? Selamat berjumpa kembali dalam program berita seputar iNews Sumsel. Di saat Anda siap beraktivitas di pagi hari, saya Mita Andani siap menemani Anda dengan berbagai berita dan informasi menarik hari ini, Selasa 17 Januari 2023. Sajian utama hari ini antara lain, 27 rumah rusak dihantam puting beliung. Angin kencang rusak rumah ibadah di Palembang. Kabel atau seperti itu? Iya tidak? Kabel listrik ini? Memang anginnya itu yang Dan jangan lewatkan, potret kemiskinan masih menghiasi wajah negeri. Pemirsa, inilah seputar iNews Sumsel selengkapnya. Intensitas hujan yang cukup tinggi disertai dengan angin kencang mengakibatkan 27 rumah warga di Kecamatan Air Salek, Banyuasin rusak. 2 diantaranya rata dengan tanah. Cuaca ekstrim berupa angin kencang ini melanda beberapa desa di Kecamatan Air Salek, Banyuasin, Senin kemarin. Dampak cuaca ekstrim ini mengakibatkan 27 rumah warga rusak parah. Tercatat di Desa Sidoarjo 17 rumah warga rusak. Desa Saleh Agung 3 rumah, Desa Solok Batu 5 rumah, Desa Saleh Mulia 1 rumah, dan Desa Upang 1 rumah. Tidak hanya rumah, angin kencang juga merusak areal persawahan siap panen. Diperkirakan sekitar 4 hektar sawah rusak akibat terjangan angin kencang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah. 12, ini sudah miring. roboh. TV itu sampai mentah. Suami kemana? Suami merantau. Merantau. Roboh yang belakang. Bapak saat itu di rumah adik-adik. Oh, kebenaran tidak di rumah, Pak. Pemerintah Kabupaten Banyuasin telah menyiapkan posko bencana dan menggalang dana bantuan dari berbagai pihak untuk membantu meringankan beban warga yang tertimpa bencana. Warga diminta untuk tetap mewaspadai dampak cuaca ekstrim yang diprediksi masih akan terjadi dalam 1 pekan ke depan. Dari Banyuasin, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan. Pemirsa, Bupati Banyuasin Askolani meninjau dan memberikan bantuan kepada warga yang terdampak bencana alam angin puting beliung. Askolani juga menggalang dana untuk membangun kembali 2 rumah warga yang roboh akibat terpaan angin kencang. Terjangan angin puting beliung yang melanda beberapa desa di Kecamatan Air Salek, Kabupaten Banyuasin mengakibatkan 27 rumah warga rusak. 2 diantaranya rata dengan tanah. Bupati Banyuasin Askolani kemudian meninjau puluhan rumah warga yang rusak diterjang angin puting beliung. Askolani melihat langsung kondisi rumah warga yang rusak. Askolani memberikan bantuan berupa sembako dan keperluan lain bagi korban angin puting beliung. Askolani juga menyiagakan tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Kesehatan di lokasi bencana. Bupati juga menggalang dana langsung kepada kepala dinas yang turut dalam peninjauan dan berhasil mengumpulkan dana untuk membangun kembali dengan segera 2 rumah warga yang roboh milik Turatun dan Hoirudin. Dan juga kita ingin memastikan terhadap warga kita yang terkena musibah ini. Yang pertama kaitan dengan kesehatan mereka, ada korban jiwa atau tidak, bagaimana kondisi kesehatan masyarakat kita, bagaimana psikologis mereka. Yang kedua, kita ingin memastikan tempat tinggal mereka karena ada kerusakan ringan, kerusakan sedang, dan juga ada kerusakan berat. Askolani meminta warga untuk tetap mewaspadai ancaman angin puting beliung mengingat saat ini masih masuk dalam fase cuaca ekstrim. Dari Banyuasin, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan. Selain rumah warga, terjangan angin puting beliung yang melanda Kelurahan Lebung Gajah, Kecamatan Sematang Borang, Palembang juga merusak rumah ibadah. Pemerintah Kota Palembang siap memfasilitasi pembangunan rumah ibadah yang rusak tersebut. Duka mendalam masih dirasakan warga Kelurahan Lebung Gajah, Kecamatan Sematang Borang, Kota Palembang pasca terjangan angin puting beliung beberapa hari lalu. Angin kencang disertai hujan deras telah merusak sejumlah rumah warga. Saat ini warga korban terjangan angin puting beliung bahu-membahu membangun kembali rumah mereka yang rusak. Berbagai bantuan pun telah ditujukan kepada warga korban angin puting beliung. Selain merusak rumah, terjangan angin puting beliung juga merusak rumah peribadatan yang berada di Jalan Betawi 1, Lorong Cemara, Kelurahan Lebung Gajah, Kecamatan Sematang Borang, Palembang.
Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda mengunjungi korban sekaligus melihat kondisi tempat tinggal warga yang menjadi korban puting beliung. Fitrianti Agustinda menyatakan pemerintah Kota Palembang akan membangun kembali rumah peribadatan yang rusak akibat hantaman puting beliung. Kami akan coba mengupayakan yang bisa dibantu oleh pemerintah Kota Palembang, mungkin bekerja sama dengan komunitas yang lain, atau mungkin bisa dari RE atau dari Basnas. Kita akan coba mengupayakan apa yang bisa dibantu. Warga diminta untuk meningkatkan kewaspadaan ancaman cuaca ekstrim untuk menghindari terjadinya korban jiwa. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru meninjau progres Tol Indralaya Prabu Muli. Herman Deru memastikan Tol Indra Prabu siap beroperasi saat mudik Lebaran. Memastikan pengerjaan proyek Jalan Tol Indralaya Prabu Muli atau Indra Prabu berjalan sesuai rencana, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru melakukan peninjauan secara langsung Jumat 14 Januari 2023. Dalam kesempatan ini, Herman Deru memeriksa sejumlah titik pengerjaan didampingi pihak Utama Karya selaku pelaksana proyek dimulai dari ruas Tol Indra Prabu kilometer 17, rest area, dan tinjauan lapangan. Herman Deru tiba di pintu gerbang Tol Indra Prabu di Desa Karangan, Kecamatan Kapak Tengah, Kota Prabu Muli sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Herman Deru menyatakan progres proyek Jalan Tol Indra Prabu sejauh ini sudah mencapai 89%. Menurut Herman Deru, Tol Indra Prabu dipastikan dapat dipakai saat momen mudik Lebaran tahun 2023 ini. Selama masa uji coba, Tol Indra Prabu akan digratiskan. Kepada pihak Utama Karya, orang nomor 1 di Sumatera Selatan ini mengingatkan agar bangunan-bangunan di jalan tol dapat mencirikan Sumatera Selatan dengan mengaplikasikan ornamen khas seperti songket dan tanjak. Pada kawasan rest area juga diharapkan dapat diisi pedagang lokal dengan pengelolaan yang modern. Secara umum tentu akan memperpendek waktu tempuh. Waktu tempuh berarti kalau lebih pendek lebih efisien, lebih hemat. Artinya sangat mengurangi biaya produksi. Artinya bila itu produk tertentu atau mengurangi kos transportasi. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menambahkan keberadaan Jalan Tol Indra Prabu ini sangat bermanfaat bagi masyarakat lantaran akan mempersingkat waktu tempuh, lebih efisien dan lebih hemat sehingga mengurangi biaya transportasi saat pendistribusian hasil bumi maupun produk lain yang ujungnya akan meningkatkan perekonomian masyarakat. Dalam tinjauan ini, pandangan Herman Deru sempat teralihkan dengan keberadaan sekumpulan kerbau dan meminta pihak Utama Karya untuk membuatkan terowongan hewan di bagian jalan tol jika memungkinkan. Dari Prabu Muli, Tim Liputan iNews melaporkan. Delegasi Federation International Football Association atau FIFA melakukan kunjungan ke Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang. Kunjungan ini untuk melihat progres pembangunan stadion yang telah dilakukan berdasarkan poin-poin catatan pada kunjungan FIFA sebelumnya. Pihak pengelola Stadion Jakabaring Sport City mengaku progres pembangunan di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring sudah berjalan sesuai rencana dan memenuhi catatan-catatan FIFA seperti pengerjaan rumput, pembuatan royal box bagi tamu VVIP, serta pembuatan tangga untuk langsung menuju tribun utama yang semuanya telah selesai dilakukan. Dalam kunjungannya di Palembang, delegasi FIFA yang diwakili Christian Smolzer, Suni Koli, dan Rosmah Klean didampingi tim Kemenpora, Kemenpu UPR, dan PSSI. Direktur Utama Jakabaring Sport City, Menia Pahlo, menyatakan kunjungan tim FIFA ini tidak hanya melihat persiapan dari sisi pembangunan dan kelengkapan fasilitas pendukung, tetapi juga dari sisi keamanan stadion. Menia Pahlo optimis seluruh progres pembangunan yang dicapai saat ini telah memenuhi standar FIFA karena sudah dipersiapkan dari jauh hari. Sehingga Stadion Kebanggaan Masyarakat Sumatera Selatan ini dapat dipilih sebagai salah satu stadion penyelenggaraan event Piala Dunia U20 pada bulan Mei nanti. Progres perampungan sudah di angka 85%, di mana masih menunggu bantuan lampu dan revitalisasi di sekeliling stadion dari Kementerian PUPR. Paling kita hanya tinggal nunggu untuk PUPR, ada PUPR pusat untuk sedikit ada revitalisasi lah dari PUPR pusat. Itu akan ada dari PUPR pusat untuk ke kami. Delegasi FIFA selain mengunjungi Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring di Palembang, sebelumnya juga telah dilakukan inspeksi ke beberapa stadion lain di Indonesia yang ditunjuk sebagai stadion penyelenggara,
yakni Gelora Bung Tomo di Surabaya, Stadion Manahan di Solo, dan Gelora Bung Karno di Jakarta. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Potret kemiskinan masih menghiasi wajah negeri. Saksikan beritanya sesaat lagi. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Betran dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Wijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Anda masih bersama kami pemirsa di seputar iNews Sumsel. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Palembang meringkus dua sejoli mucikari. Keduanya ditangkap saat akan mengantarkan dua anak di bawah umur kepada pria hidung belang anggota polisi yang menyamar. Sepasang kekasih Dery dan Laila diamankan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Palembang Minggu kemarin. Kedua sejoli ini ditangkap di sebuah kosan Jalan Angkatan 45, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang. Keduanya telah melakukan perdagangan anak di bawah umur kepada lelaki hidung belang yang memesannya melalui media sosial. Petugas yang mendapatkan laporan dari masyarakat bergerak cepat menangkap pelaku dengan cara menyamar sebagai lelaki hidung belang yang memesan wanita melalui online. Dari hasil pemeriksaan, pelaku hanya mendapatkan imbalan Rp100.000 dari Rp600.000 uang jasa 1 kali kencan. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan uang dan ponsel yang biasa digunakan pelaku dalam menawarkan jasa layanan seks kepada lelaki hidung belang. Kasat Reskrim Polrestabes Palembang AKBP Haris Dinza menyatakan pihaknya masih memeriksa kedua pelaku untuk mengungkap jaringan prostitusi yang melibatkan anak di bawah umur. Ketika kami mendapatkan informasi tersebut, lalu kami melakukan penyelidikan ulang. Lalu kami melakukan penangkapan dan benar dua korban kita amankan, kita evakuasi, dan dua pelaku, satu laki-laki, satu perempuan, kami berhasil melakukan upaya paksa penangkapan. Atas perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews, melaporkan. Pasca kebakaran Pasar Cinde beberapa waktu lalu, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan renovasi bangunan semi permanen tempat pedagang berjualan. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru berjanji proyek revitalisasi akan mengembalikan fungsi Pasar Cinde sebagai pasar tradisional. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru kembali mengunjungi pedagang Pasar Cinde pasca kebakaran beberapa waktu lalu. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan renovasi bangunan semi permanen tempat pedagang berjualan. Disediakan 31 kios bagi para pedagang yang terdampak kebakaran. Sebelumnya, para pedagang korban kebakaran telah mendapat bantuan modal dari Pemprov Sumatera Selatan dengan nilai total Rp391 juta. Proyek revitalisasi Pasar Cinde direncanakan tetap berlanjut dengan APBD tahun 2023. Herman Deru berjanji proyek revitalisasi akan mengembalikan fungsi awal Pasar Cinde sebagai pasar tradisional yang akan mengakomodasi para pedagang pasar. Saya sih sebenarnya masih belum kolu lihatnya ini. Saya ingin ini menjadi pasar tradisional modern yang menghormati pedagangnya, menghormati pembelinya.
tapi ini dalam proses karena lahannya ini menjadi nama pihak ketiga. DPW Ikatan Pedagang Pasar Indonesia Sumatera Selatan menyambut baik rencana Pemprov untuk menjadikan Pasar Cinde sebagai pasar tradisional sesuai fungsi awalnya. Pihaknya berharap proyek tersebut segera rampung. Sejak proyek revitalisasi dimulai dan menempati lapak semi permanen, para pedagang mengeluhkan pembeli yang berkurang. Sini tetap jadi pasar Cinde, pasar tradisional, tidak ada di bangun apartemen, hotel dan lain-lain. Tetap menjadi ikon seperti dulu lagi. Yang pasti agak sedikit sepi lah pasti pedagangan. Banyak yang keluar dari dalam pindah tempat lain, langkah-langkahan pada hilang kan. Lapak semi permanen di Pasar Cinde sudah dihuni pedagang sejak 2018 silam saat dimulainya proyek revitalisasi. Namun proyek tersebut terhenti karena masalah pendanaan yang dialami pengembang. Saat ini lahan proyek tampak terbengkalai, menyisakan bekas bangunan lama dan tumpukan tiang pancang yang tertutup semak belukar. Pemprov Sumatera Selatan tengah mengupayakan pencabutan hak guna bangunan dari pihak pengembang. Dari Palembang, Muhammad Riza Falevi, iNews, melaporkan. Pemirsa, hingga saat ini potret kemiskinan masih menghiasi wajah negeri ini. Hal ini dialami seorang wanita lansia usia 67 tahun, warga Dusun 2 Desa Upangkarya, Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyuasin. Selama bertahun-tahun, Ningsi lansia berusia 67 tahun, warga Dusun 2 Desa Upangkarya, Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyuasin ini tinggal di rumah tak layak huni. Rumah yang ditempatinya ini merupakan warisan orang tuanya dan mulai mengalami kerusakan. Kondisi rumah dengan dinding kayu yang ditempati Ningsi sudah rapuh dan juga menggunakan atap daun nipah yang sudah kering dan rawan terbakar. Sementara bagian bolong ditutup menggunakan terpal karena tidak ada biaya untuk membeli papan kayu yang baru. Ningsi juga tidak memiliki penghasilan dan hanya tinggal sendiri tanpa bekerja karena sudah lanjut usia. Bagian dalam rumah juga nampak sangat tidak nyaman dengan lantai tanah lembab berlapis alas plastik dengan penerangan listrik subsidi warga. Sementara bagian dapur rumah ini juga sangat memprihatinkan. Ada perabotan layak pakai untuk memasak hasil pemberian sang anak dan warga. Kedua anak Ningsi yang telah menikah juga tidak dapat berbuat banyak karena dari segi ekonomi berada di bawah garis kemiskinan. Ningsi sangat berharap bantuan pemerintah atau para dermawan untuk berenovasi rumahnya agar nyaman ditinggali tanpa rasa khawatir bila hujan turun. Aku pengen, aku udah malak tidur tanah. Udah lama, anak 15 tahun dari betiang. Ningsi merupakan salah satu potret kemiskinan yang masih menghiasi wajah negeri ini. Diperlukan upaya nyata dari pemerintah untuk membebaskan warganya dari jerat kemiskinan. Dari Banyuasin, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan. Demikian sajian seputar iNews Sumsel hari ini. Terus saksikan program seputar iNews Sumsel setiap Senin hingga Rabu pukul 5.30 pagi waktu Indonesia Barat. Saya Mita Andani, sampai jumpa.